Khotbah panjang tentang silsilah. Mahapadana Sutta. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bhargava sedang menetap di Sawathi, di Taman Anarthapindika di hutan Jeta, dalam kawasan gubuk Kareri, dan di antara sejumlah bhikkhu yang berkumpul di sana setelah menerima makanan, duduk di paviliun Kareri. Terjadi suatu diskusi serius tentang kehidupan lampau. Mereka berkata, beginilah terjadinya di masa lampau, atau begitulah terjadinya di masa lampau. Dan Sang Bhargava, dengan indria telinga dewa yang melampaui kekuatan manusia, mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah bangkit dari duduknya, beliau datang ke paviliun Kareri, duduk di tempat yang telah disediakan dan berkata, para bhikkhu, apakah pembicaraan kalian ketika kalian berkumpul? Diskusi apakah yang terhenti karenaku? Dan mereka menceritakan kepada beliau. Baiklah para bhikkhu, apakah kalian mau mendengarkan ceramah mengenai kehidupan lampau? Bhargava, sekarang adalah waktunya untuk itu. Yang sempurna menempuh sang jalan. Sekarang adalah waktunya untuk itu. Jika Bhargava membabarkan khotbah tentang kehidupan lampau, para bhikkhu akan mendengarkan dan mengingatnya. Baiklah para bhikkhu, dengarkanlah, perhatikanlah dengan baik, dan aku akan bicara. Baik Bhargava, para bhikkhu menjawab, dan Sang Bhargava berkata, para bhikkhu, 91 kapa yang lalu, Sang Bhargava, Sang Arahan, Buddha Vipassi, yang telah mencapai penerangan sempurna muncul di dunia. 31 kapa yang lalu, Buddha Sikhi muncul. Pada kapa yang sama muncul Buddha Vesabhu. Dan dalam kapa yang menguntungkan saat ini, para Buddha, Kakusandha, Konagamana, dan Kassapa muncul di dunia. Dan para bhikkhu, dalam kapa yang menguntungkan ini, aku juga muncul di dunia ini sebagai seorang Buddha yang mencapai penerangan sempurna. Buddha Vipassi terlahir dari kasta Khattiya dan dibesarkan dalam keluarga Khattiya. Buddha Sikhi juga demikian. Buddha Vesabhu juga demikian. Buddha Kakusandha terlahir dari kasta Brahmana dan dibesarkan dalam keluarga Brahmana. Buddha Konagamana juga demikian. Buddha Kassapa juga demikian. Dan aku, para bhikkhu, yang adalah seorang arahan dan Buddha yang mencapai penerangan sempurna, terlahir dari kasta Khattiya dan dibesarkan dalam keluarga Khattiya. Buddha Vipassi berasal dari marga Kondanya. Buddha Sikhi juga demikian. Buddha Vesabhu juga demikian. Buddha Kakusandha berasal dari marga Kassapa. Buddha Konagamana juga demikian. Buddha Kassapa juga demikian. Aku sekarang adalah seorang arahan dan Buddha yang mencapai penerangan sempurna berasal dari marga Gotama. Pada masa Buddha Vipassi, umur kehidupan manusia adalah 80.000 tahun. Pada masa Buddha Sikhi, 70.000. Pada masa Buddha Vesabhu, 60.000. Pada masa Buddha Kakusandha, 40.000. Pada masa Buddha Konagamana, 30.000. Pada masa Buddha Kassapa, 20.000. Pada masaku, umur kehidupan sangat singkat, terbatas, dan cepat dilalui. Jarang sekali bagi siapapun yang hidup sampai 100 tahun. Buddha Vipassi mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bunga trompet. Buddha Sikhi di bawah pohon mangga putih. Buddha Vesabhu di bawah pohon sal. Buddha Kakusandha di bawah pohon akasia. Buddha Konagamana di bawah pohon banyan. Dan aku mencapai penerangan sempurna di bawah pohon asattha. Buddha Vipassi memiliki sepasang siswa utama
Skanda dan Tisa. Buddha Siki memiliki Abhibu dan Sambhawa. Buddha Wesabu memiliki Sona dan Utara. Buddha Kakusandha memiliki Widhura dan Sanjiwa. Buddha Konagamana memiliki Biyosa dan Utara. Buddha Kasapa memiliki Tisa dan Bharadwaja. Aku sendiri sekarang memiliki sepasang siswa utama, Sariputta dan Moggallana. Buddha Wipassi memiliki 3 kelompok siswa. 1 terdiri dari 6.800.000, 1 terdiri dari 100.000, dan 1 terdiri dari 80.000 bhikkhu. Dan dari ketiga kelompok ini semuanya adalah arahan. Buddha Sikhi memiliki 3 kelompok siswa. 1 terdiri dari 100.000, 1 terdiri dari 80.000, dan 1 terdiri dari 70.000 bhikkhu. Semuanya arahan. Buddha Wesabu memiliki 3 kelompok. 1 terdiri dari 80.000, 1 terdiri dari 70.000, dan 1 terdiri dari 60.000 bhikkhu. Semuanya arahan. Buddha Kakusandha memiliki 1 kelompok, 40.000 bhikkhu. Semuanya arahan. Buddha Konagamana memiliki 1 kelompok, 30.000 bhikkhu. Semuanya arahan. Buddha Kasapa memiliki 1 kelompok, 20.000 bhikkhu. Semuanya arahan. Aku, para bhikkhu, memiliki 1 kelompok, 1.250 bhikkhu. Dan 1 kelompok ini hanya terdiri dari para arahan saja. Pelayan pribadi Buddha Wipassi adalah Bhikkhu Asoka. Buddha Sikhi adalah Khemankara. Buddha Wesabu adalah Upasanaka. Buddha Kakusanda adalah Wudija. Buddha Konagamana adalah Sothija. Buddha Kasapa adalah Sabbamita. Pelayan pribadiku saat ini adalah Ananda. Ayah dari Buddha Wipassi adalah Raja Bandhuma, ibunya adalah Ratu Bandhumati, dan ibu kota kerajaan Raja Bandhuma adalah Bandhumati. Ayah dari Buddha Sikhi adalah Raja Aruna, ibunya adalah Ratu Pabhawati, ibu kota kerajaan Raja Aruna adalah Arunawati. Ayah dari Buddha Wesabu adalah Raja Supatita, ibunya adalah Ratu Yasawati, ibu kota kerajaan Raja Supatita adalah Anopama. Ayah dari Buddha Kakusandha adalah Brahmana Agidata, ibunya adalah Brahmana perempuan Wisakha. Raja pada masa itu adalah Khema, ibu kota kerajaannya adalah Khemawati. Ayah dari Buddha Konagamana adalah Brahmana Yanyadatta, ibunya adalah Brahmana perempuan utara. Raja pada masa itu adalah Sobha, ibu kota kerajaannya adalah Sobhawati. Ayah dari Buddha Kasapa adalah Brahmana Brahmadatta, ibunya adalah Brahmana perempuan Dhanawati. Raja pada masa itu adalah Kiki, ibu kota kerajaannya adalah Varanasi. Dan sekarang para bhikkhu, ayahku adalah Raja Sudhodana, ibuku adalah Ratu Maya, dan ibu kota kerajaan adalah Kapilawathu. Demikianlah Sang Bhagawa berkata, dan yang sempurna menempuh sang jalan kemudian bangkit dari duduknya dan pergi memasuki kediamannya. Segera setelah Sang Bhagawa meninggalkan tempat itu, terjadi diskusi lagi di antara para bhikkhu. Sungguh menakjubkan teman-teman, sungguh luar biasa kekuatan dan kemampuan Sang Tathagata. Bagaimana beliau mengingat para Buddha masa lampau yang telah mencapai parinibbana setelah memotong rintangan-rintangan, memotong jalan kemelekatan, mengakhiri lingkaran penjelmaan, mengatasi semua penderitaan. Beliau mengingat kelahiran mereka, nama mereka, suku mereka, umur kehidupan mereka, para siswa dan kelompok yang berhubungan dengan mereka. Terlahir demikian, para Bhagawa ini adalah begini dan begitu. Nama mereka adalah ini dan itu.
suku mereka, disiplin mereka, dhamma mereka, kebijaksanaan mereka, pembebasan mereka. Teman-teman, bagaimanakah Tathagata dengan pengetahuan penembusan mengingat semua ini? Apakah para dewa mengungkapkan pengetahuan ini kepada beliau? Demikianlah pembicaraan para biku yang kemudian terhenti. Kemudian Sang Bhagawa keluar dari pengasingannya selama waktu istirahat, mendatangi paviliun Karari dan duduk di tempat yang telah disediakan. Beliau berkata, "Para biku, apakah pembicaraan kalian ketika kalian berkumpul? Diskusi apakah yang terhenti karenaku?" Dan mereka menceritakan kepada beliau. Tathagata memahami hal-hal ini. Melalui penembusan prinsip Dhamma dan para dewa juga telah memberitahukan kepadanya, "Baiklah para biku, apakah kalian ingin mendengar lagi mengenai kehidupan lampau? Bhagawa, sekarang adalah waktunya untuk itu. Yang sempurna menempuh sang jalan, sekarang adalah waktunya untuk itu." Jika Sang Bhagawa membabarkan khotbah tentang kehidupan lampau, para biku akan mendengarkan dan mengingatnya. Baiklah para biku, dengarkan, perhatikanlah dengan baik dan aku akan berbicara. Baik Bhagawa, para biku menjawab dan Sang Bhagawa berkata, "Para biku, 91 kapa yang lalu, Sang Bhagawa, Sang Arahan, Buddha Wipasi yang telah mencapai penerangan sempurna muncul di dunia ini. Beliau terlahir dari kasta Khattiya dan dibesarkan dalam keluarga Khattiya. Beliau berasal dari suku Kondanya, umur kehidupannya adalah 80.000 tahun. Beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bunga trompet. Ia memiliki sepasang siswa utama Khanda dan Tisa. Beliau memiliki 3 kelompok siswa, satu terdiri dari 6.800.000, satu terdiri dari 100.000, dan satu terdiri dari 80.000 biku. Semuanya arahan. Pelayan pribadinya adalah Biku Asoka. Ayahnya adalah Raja Bandhuma, ibunya adalah Ratu Bandhumati. Ibu kota kerajaannya adalah Bandhumati. Dan demikianlah para biku, Bodhisatta Wipasi turun dari alam surga Tusita dengan penuh perhatian dan kesadaran jernih, masuk ke dalam rahim ibunya. Ini para biku adalah Dhammata. Ini adalah Dhammata, para biku, bahwa ketika seorang Bodhisatta turun dari surga Tusita dan masuk ke dalam rahim ibunya, muncullah di dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahma, para pertapa dan Brahmana, para raja dan umat manusia. Suatu cahaya terang tidak terukur, megah melampaui kecemerlangan para dewa yang paling luhur, dan tempat gelap manapun yang terletak melampaui ujung dunia, kacau balau, buta dan hitam, bahkan tidak terjangkau oleh cahaya matahari dan bulan. Juga diterangi oleh cahaya megah tidak tertandingi ini yang melampaui kecemerlangan para dewa yang paling luhur. Dan makhluk-makhluk yang terlahir di sana saling mengenali satu sama lain dan mengetahui. Makhluk-makhluk lain juga telah terlahir di sini. Dan 10.000 alam semesta gempa dan berguncang dan bergetar, dan cahaya tidak tertandingi ini bersinar. Ini adalah Dhammata. Adalah Dhammata bahwa sejak seorang bodhisatta telah memasuki rahim ibunya, 4 dewa datang untuk melindunginya di 4 penjuru, mengatakan, "Tidak ada seorang pun manusia atau bukan manusia, tidak ada apapun yang boleh mencelakai bodhisatta ini atau ibu sang bodhisatta." Ini adalah Dhammata. Adalah Dhammata bahwa sejak seorang bodhisatta telah memasuki rahim ibunya, ibunya akan secara alami menjadi lebih berbudi, menghindari pembunuhan, dari mengambil apa yang tidak diberikan, dari melakukan hubungan seksual yang salah, dari berbohong, atau dari meminum minuman keras dan obat-obatan yang dapat melemahkan kesadaran. Ini adalah Dhammata. Adalah Dhammata bahwa sejak seorang bodhisatta telah memasuki rahim ibunya, sang ibu tidak memiliki pikiran indrawi sehubungan dengan laki-laki, dan ia tidak dapat dikuasai oleh laki-laki manapun yang berpikiran penuh nafsu. Ini adalah Dhammata.
Adalah dhamata bahwa sejak seorang bodhisatta telah memasuki rahim ibunya, sang ibu menikmati 5 kenikmatan indria dan bergembira karena memilikinya. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa sejak seorang bodhisatta telah memasuki rahim ibunya, sang ibu tidak akan mengalami penyakit apapun. Ia selalu merasa nyaman dan tidak merasakan keletihan pada tubuhnya. Dan ia dapat melihat sang bodhisatta di dalam rahimnya, lengkap dengan seluruh anggota tubuh dan indrianya. Para bikhu, ini seperti sebutir permata, sebutir bril, murni, indah, dipotong dengan baik dalam 8 sisi, jernih, cemerlang, tanpa cacat dan sempurna dalam segala sisi, diikat dengan rantai biru, kuning, merah, putih, atau jingga. Dan seseorang yang berpandangan baik memegangnya di tangannya akan dapat menjelaskannya demikian. Demikianlah ibu sang bodhisatta tanpa penyakit, melihat beliau lengkap dengan seluruh anggota tubuh dan indrianya. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa ibu sang bodhisatta akan meninggal dunia 7 hari setelah melahirkan sang bodhisatta dan terlahir kembali di alam surga Tusita. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa sementara perempuan lain mengandung anaknya selama 9 atau 10 bulan dalam kandungan sebelum melahirkan, namun tidak demikian dengan ibu seorang bodhisatta yang mengandung beliau selama tepat 10 bulan. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa sementara perempuan lain melahirkan dalam posisi duduk atau berbaring, tidak demikian dengan ibu seorang bodhisatta yang melahirkan dengan posisi berdiri. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa ketika sang bodhisatta keluar dari rahim ibunya, para dewa adalah yang pertama menyambutnya dan kemudian manusia. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa ketika sang bodhisatta keluar dari rahim ibunya, kakinya tidak menginjak tanah. 4 dewa menerimanya dan meletakkannya di depan ibunya, berkata, "Gembiralah yang mulia, seorang putra yang berkuasa telah engkau lahirkan." Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa ketika sang bodhisatta keluar dari rahim ibunya, ia keluar tanpa noda, tidak dikotori oleh air, lendir, darah, atau kotoran apapun, murni tanpa noda, bagaikan sebuah permata yang diletakkan di atas sehelai kain tipis dari kasih. Permata itu tidak mengotori kain, atau kain itu mengotori permata. Mengapa tidak? Karena kemurnian keduanya. Demikian pula sang bodhisatta keluar tanpa noda. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa ketika sang bodhisatta keluar dari rahim ibunya, 2 pancuran air muncul dari angkasa, yang satu dingin dan yang lainnya hangat, yang kemudian memandikan sang bodhisatta dan ibunya. Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa segera setelah lahir, sang bodhisatta berdiri tegak menghadap ke utara, kemudian berjalan 7 langkah di bawah payung putih. Ia menatap ke 4 penjuru, kemudian menyatakan dengan suara menyerupai banteng, "Aku adalah pemimpin dunia, yang tertinggi di dunia, yang tertua di dunia. Ini adalah kelahiranku yang terakhir, tidak ada penjelmaan lagi bagiku." Ini adalah dhamata. Adalah dhamata bahwa ketika sang bodhisatta keluar dari rahim ibunya, di dunia ini muncul cahaya terang yang tidak terukur. Seperti paragraf 17, ini adalah dhamata. Para bikhu, ketika Pangeran Wipasi lahir, mereka memperlihatkannya kepada Raja Banduma dan berkata, "Baginda, putramu telah lahir. Silakan Baginda melihatnya." Raja melihat putranya dan berkata kepada para brahmana yang mahir dalam melihat tanda-tanda, "Kalian tuan-tuan, ahli dalam hal tanda-tanda, periksalah sang pangeran." Para brahmana memeriksa sang pangeran dan berkata kepada Raja Banduma, "Baginda, gembiralah, seorang putra yang perkasa telah lahir. Ini adalah keuntungan bagimu, Baginda.
Ini adalah keuntungan besar bagimu, Baginda, bahwa putra seperti ini telah lahir dalam keluargamu. Baginda, pangeran ini memiliki 32 tanda manusia luar biasa. Orang yang memiliki tanda-tanda ini hanya memiliki dua kemungkinan. Jika ia menjalani kehidupan rumah tangga, ia akan menjadi raja penguasa, raja pemutar roda hukum kebajikan, penakluk 4 penjuru, yang menegakkan keamanan negerinya dan memiliki 7 pusaka, yaitu pusaka roda, pusaka gajah, pusaka kuda, pusaka permata, pusaka perempuan, pusaka perumah tangga, dan ketujuh pusaka penasihat. Ia memiliki lebih dari 1000 putra yang adalah pahlawan-pahlawan, bersosok kuat, penakluk bala tentara musuh. Ia berdiam setelah menaklukkan tanah yang dikelilingi oleh lautan tanpa menggunakan tongkat atau pedang, melainkan dengan hukum. Tetapi jika ia meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, maka ia akan menjadi seorang arahan, seorang Buddha yang mencapai penerangan sempurna, seorang yang menarik ke selubung dunia. Dan apakah Baginda 32 tanda? 1. Beliau memiliki telapak kaki yang rata. 2. Di telapak kakinya terdapat gambar roda-roda dengan 1000 jeruji. 3. Tumitnya menonjol. 4. Memiliki jari jemari tangan dan kaki yang panjang. 5. Memiliki tangan dan kaki yang lunak dan lembut. 6. Tangan dan kakinya menyerupai jaring. 7. Pergelangan kakinya agak lebih tinggi. 8. Kakinya menyerupai kaki antelop. 9. Berdiri tanpa membungkuk, beliau dapat menyentuh lututnya dengan tangannya. 10. Alat kelaminnya terselubung selaput. 11. Kulitnya cerah, berwarna keemasan. 12. Kulitnya sangat halus dan licin sehingga tidak ada debu yang menempel. 13. Bulu-bulu badannya terpisah, satu untuk masing pori-pori. 14. Bulu-bulu badannya tumbuh ke atas, hitam kebiruan bagaikan kolorium, tumbuh bergelung ke arah kanan. 15. Tubuhnya tegak. 16. Memiliki 7 bagian yang menggembung. 17. Bagian depan tubuhnya bagaikan bagian depan tubuh singa. 18. Tidak ada cekungan antara bahu-bahunya. 19. Tubuhnya proporsional bagaikan pohon banyan. Tingginya sama dengan panjang rentangan kedua lengannya. 20. Dadanya bundar. 21. Memiliki indria pengecap yang sempurna. 22. Rahangnya seperti rahang singa. 23. Memiliki 40 gigi. 24. Giginya rata. 25. Tidak ada celah antara giginya. 26. Gigi taringnya putih cemerlang. 27. Lidahnya sangat panjang. 28. Memiliki suara menyerupai Brahma, seperti suara burung karawika. 29. Matanya biru dalam. 30. Bulu matanya menyerupai alis mata sapi. 31. Rambut di antara alis matanya berwarna putih dan lembut seperti kapas. 32. Kepalanya menyerupai turban kerajaan. Baginda, pangeran ini memiliki 32 tanda manusia luar biasa. Baginya hanya ada 2 kemungkinan. Jika ia menjalani kehidupan rumah tangga, ia akan menjadi raja penguasa, raja pemutar roda hukum kebajikan. Tetapi jika ia meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah, maka ia akan menjadi seorang arahan, seorang Buddha yang mencapai penerangan sempurna yang menarik selubung dunia. Kemudian Raja Banduma setelah mempersembahkan pakaian-pakaian baru kepada para Brahmana itu puas atas ramalan mereka. Dan Raja Banduma memilih para pengasuh untuk Pangeran Wipasi, beberapa menyusuinya, beberapa memandikannya, beberapa menggendongnya, beberapa bermain dengannya. Sebuah payung putih memayungi siang dan malam agar ia tidak menderita karena dingin atau panas atau rumput atau debu. Dan Pangeran Wipasi sangat disayangi oleh semua orang, seperti halnya semua orang menyenangi bunga teratai biru, kuning atau putih. Demikian pula semua orang menyayangi Pangeran Wipasi.
Demikianlah ia digendong dari satu pangkuan ke pangkuan lainnya. Dan Pangeran Wipasi memiliki suara yang merdu, suara yang indah, menarik dan menyenangkan. Seperti halnya di pegunungan Himalaya terdapat burung karawika yang memiliki suara yang lebih merdu, lebih indah, menarik dan menyenangkan daripada semua burung lainnya. Demikian pula suara Pangeran Wipasi adalah yang paling merdu. Dan berkat karma masa lampaunya, Pangeran Wipasi memiliki mata dewa, sehingga ia dapat melihat hingga sejauh 1 liga siang maupun malam. Dan Pangeran Wipasi yang memiliki pandangan mata yang sangat tajam, seperti 33 dewa, dan karena pandangan matanya yang sangat tajam, maka ia disebut Wipasi. Ketika Raja Banduma sedang memimpin suatu sidang pengadilan, ia memangku pangeran di atas lututnya dan menginstruksikan kepadanya dalam kasus itu. Kemudian setelah menurunkannya dari lututnya, sang ayah mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan dengan teliti, dan karena alasan itu ia semakin dikenal dengan Wipasi. Kemudian Raja Banduma membangun 3 istana untuk Pangeran Wipasi. 1 untuk musim hujan, 1 untuk musim dingin, dan 1 untuk musim panas, untuk memenuhi 5 kenikmatan indria. Pangeran Wipasi menetap di istana musim hujan selama 4 bulan musim hujan, tanpa pelayan laki-laki, dikelilingi oleh para musisi perempuan, dan ia tidak pernah meninggalkan istana tersebut. Akhir dari bagian pembacaan pertama. Kemudian para biku, setelah banyak tahun berlalu, beberapa ratus dan beberapa ribu tahun berlalu, Pangeran Wipasi berkata kepada kusirnya, "Siapkan kereta-kereta yang indah, kusir. Kita akan pergi ke taman rekreasi untuk memeriksanya." Kusirnya melakukan apa yang diperintahkan, kemudian melaporkan kepada sang pangeran, "Tuanku, kereta-kereta indah telah siap. Sekarang waktunya untuk melakukan apa yang engkau inginkan." Dan pangeran naik ke salah satu kereta dan berangkat beriringan ke taman rekreasi. Dan ketika sedang berada dalam perjalanan menuju taman rekreasi, Pangeran Wipasi melihat seorang tua, bungkuk bagaikan balok atap, usang, bersandar pada sebatang tongkat, berjalan terhuyung-huyung, sakit, seluruh kemudaannya lenyap. Melihat pemandangan itu, ia berkata kepada sang kusir, "Kusir, ada apa dengan orang itu? Rambutnya tidak seperti rambut orang lain, badannya tidak seperti badan orang lain." "Pangeran, itu adalah apa yang disebut sebagai orang tua." "Tetapi mengapa ia disebut orang tua?" "Ia disebut tua, Pangeran, karena ia hidup dalam waktu yang tidak lama lagi." "Tetapi apakah aku akan menjadi tua dan tidak terbebas dari usia tua?" "Engkau dan aku, Pangeran, pasti menjadi tua dan tidak terbebas dari usia tua." "Baiklah, kusir, taman rekreasi sudah cukup untuk hari ini. Kembalilah ke istana." "Baik, Pangeran," sang kusir berkata, dan membawa Pangeran Wipasi kembali ke istana. Sesampainya di istana, Pangeran Wipasi merasa sedih dan patah hati. Ia meratap, "Sungguh menyakitkan kelahiran ini, karena bagi mereka yang dilahirkan penuaan pasti terjadi." Kemudian Raja Banduma memanggil sang kusir dan berkata, "Tidakkah pangeran bersenang-senang di taman rekreasi? Tidakkah ia merasa gembira di sana?" "Baginda, pangeran tidak bersenang-senang, ia tidak gembira di sana." "Apa yang ia lihat dalam perjalanan ke sana?" Maka sang kusir menceritakan semua yang terjadi. Kemudian Raja Banduma berpikir, Pangeran Wipasi tidak boleh meninggalkan tahta. Ia tidak boleh meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Kata-kata para Brahmana yang terpelajar dalam tanda-tanda tidak boleh terjadi. Maka Raja memberikan lebih banyak lagi 5 kenikmatan indria kepada Pangeran Wipasi, agar ia kelak memerintah kerajaan dan tidak meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Demikianlah pangeran melanjutkan kehidupannya dalam kenikmatan duniawi dan ketagihan pada 5 kenikmatan indria. Setelah beberapa ratus dan beberapa ribu tahun berlalu, Pangeran Wipasi memerintahkan kusirnya untuk membawanya ke taman rekreasi, seperti paragraf 2.1.
Dan ketika ia sedang berada dalam perjalanan menuju taman rekreasi, Pangeran Wipasi melihat seorang sakit, menderita, sangat sakit, terjatuh di atas air kencing dan kotorannya sendiri, dan beberapa orang mengangkatnya, dan yang lain meletakkannya ke tempat tidur. Melihat pemandangan itu, ia berkata kepada kusirnya, "Ada apa dengan orang itu? Matanya tidak seperti mata orang lain, kepalanya tidak seperti kepala orang lain." "Pangeran, itu adalah apa yang disebut orang sakit." "Tetapi mengapa ia disebut orang sakit?" "Pangeran, ia disebut demikian karena ia hampir tidak dapat sembuh dari penyakitnya." "Tetapi apakah aku bisa sakit dan tidak terbebas dari penyakit?" "Engkau dan aku, Pangeran, bisa sakit dan tidak terbebas dari penyakit." "Baiklah kusir, kembalilah sekarang ke istana." Sesampainya di istana, Pangeran Wipasi merasa sedih dan patah hati. Ia meratap, "Sungguh menyakitkan kelahiran ini, karena bagi mereka yang dilahirkan pasti mengalami penyakit." Kemudian Raja Bandhuma memanggil sang kusir yang menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Raja memberikan lebih banyak lagi 5 kenikmatan indria kepada Pangeran Wipasi, agar ia kelak memerintah kerajaan dan tidak meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Setelah beberapa ratus dan beberapa ribu tahun berlalu, Pangeran Wipasi memerintahkan kusirnya untuk membawanya ke taman rekreasi. Dan ketika ia sedang berada dalam perjalanan menuju taman rekreasi, Pangeran Wipasi melihat kerumunan besar berpakaian berwarna-warni dan membawa tandu jenazah. Melihat pemandangan itu, ia berkata kepada kusirnya, "Apa yang dilakukan orang-orang itu?" "Pangeran, itu adalah apa yang disebut orang mati. Bawa aku ke tempat orang mati tersebut." "Baik, Pangeran," jawab sang kusir dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan Pangeran Wipasi menatap mayat orang mati tersebut, kemudian berkata kepada sang kusir, "Mengapa ia disebut orang mati?" "Pangeran, ia disebut orang mati karena sekarang orang tuanya dan sanak saudaranya tidak akan melihatnya lagi, dan sebaliknya." "Tetapi apakah aku akan mengalami kematian, tidak terbebas dari kematian?" "Engkau dan aku, Pangeran, pasti mengalami kematian, tidak terbebas darinya." "Baiklah kusir, taman rekreasi sudah cukup untuk hari ini. Kembalilah ke istana." Sesampainya di istana, Pangeran Wipasi merasa sedih dan patah hati. Ia meratap, "Sungguh menyakitkan kelahiran ini, karena bagi mereka yang dilahirkan, kematian pasti terjadi." Kemudian Raja Bandhuma memanggil sang kusir yang menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Raja memberikan lebih banyak lagi 5 kenikmatan indria. Setelah beberapa ratus dan beberapa ribu tahun berlalu, Pangeran Wipasi memerintahkan kusirnya untuk membawanya ke taman rekreasi. Dan ketika ia sedang berada dalam perjalanan menuju taman rekreasi, Pangeran Wipasi melihat seorang gundul, seorang yang meninggalkan keduniawian, mengenakan jubah kuning, dan ia berkata kepada kusirnya, "Ada apa dengan orang itu? Kepalanya tidak seperti kepala orang lain, dan pakaiannya tidak seperti pakaian orang lain." "Pangeran, ia disebut seorang yang telah meninggalkan keduniawian." "Mengapa ia disebut seorang yang telah meninggalkan keduniawian?" "Pangeran, yang dimaksud dengan seorang yang telah meninggalkan keduniawian adalah seorang yang sungguh-sungguh mengikuti dhamma, yang sungguh-sungguh hidup dalam ketenangan, melakukan perbuatan baik, melakukan kebajikan, tidak melukai dan sungguh-sungguh berbelas kasih terhadap makhluk-makhluk hidup." "Kusir, ia tepat sekali. Disebut sebagai seorang yang telah meninggalkan keduniawian. Bawa aku kepadanya." "Baik, Pangeran," jawab si kusir dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan Pangeran Wipasi menanyai orang yang telah meninggalkan keduniawian tersebut, "Pangeran, sebagai seorang yang telah meninggalkan keduniawian, aku sungguh-sungguh mengikuti dhamma dan berbelas kasih terhadap makhluk-makhluk hidup. Engkau memang tepat sekali disebut sebagai seorang yang telah meninggalkan keduniawian." Kemudian Pangeran Wipasi berkata kepada kusirnya, "Engkau bawalah kereta itu dan kembalilah ke istana. Tetapi aku akan tinggal di sini dan mencukur rambut dan janggutku.
mengenakan jubah kuning dan meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Baik pangeran, jawab sang kusir, dan kemudian kembali ke istana. Dan Pangeran Wipasi mencukur rambut dan janggutnya dan mengenakan jubah kuning, pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Dan sekelompok besar orang dari ibu kota kerajaan Bandhumati, 84.000 orang mendengar bahwa Pangeran Wipasi telah meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Dan mereka berpikir, ini tentu bukan ajaran dan disiplin biasa, bukan pelepasan biasa, yang karenanya Pangeran Wipasi mencukur rambut dan janggutnya, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Jika sang pangeran bisa melakukan hal itu, mengapa kita tidak? Dan demikianlah para biku, sekelompok besar orang berjumlah 84.000 mencukur rambut dan janggut mereka dan mengenakan jubah kuning, mengikuti Bodhisatta Wipasi menjalani kehidupan tanpa rumah. Dan dengan para pengikutnya ini, sang Bodhisatta melakukan perjalanan melewati desa-desa, pemukiman-pemukiman, dan kota-kota. Kemudian Bodhisatta Wipasi setelah pergi ke tempat sunyi, muncul pikiran, tidaklah pantas bagiku untuk hidup bersama-sama sekelompok besar orang seperti ini. Aku harus menetap sendirian, terasing dari kerumunan ini. Maka tidak lama kemudian ia meninggalkan kerumunan itu dan menetap sendirian. 84 orang mengambil satu arah, sang Bodhisatta mengambil arah lainnya. Kemudian ketika sang Bodhisatta telah memasuki tempat pengasingannya sendirian, di tempat yang sunyi, ia berpikir, dunia ini, aduh, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ada kelahiran dan kerusakan, ada kematian dan terjatuh dalam kondisi-kondisi lainnya dan terlahir kembali. Dan tidak seorang pun yang mengetahui jalan membebaskan diri dari penderitaan ini, penuaan dan kematian ini. Kapankah kebebasan dari penderitaan ini dan penuaan dan kematian ini ditemukan? Dan kemudian para biku, sang Bodhisatta berpikir, dengan apakah yang ada, maka penuaan dan kematian terjadi? Apakah yang mengkondisikan penuaan dan kematian? Dan kemudian para biku, sebagai akibat dari kebijaksanaan yang muncul dari perenungan mendalam, realisasi muncul dalam dirinya. Karena kelahiran ada, maka penuaan dan kematian terjadi. Kelahiran mengkondisikan penuaan dan kematian. Kemudian ia berpikir, apakah yang mengkondisikan kelahiran? Dan realisasi muncul padanya. Penjelmaan mengkondisikan kelahiran. Apakah yang mengkondisikan penjelmaan? Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan. Ketagihan mengkondisikan kemelekatan. Perasaan mengkondisikan ketagihan. Kontak mengkondisikan perasaan. 6 landasan indria mengkondisikan kontak. Batin dan jasmani mengkondisikan 6 landasan indria. Kesadaran mengkondisikan batin dan jasmani. Dan kemudian para biku, Bodhisatta Wipasi berpikir, dengan apakah yang ada yang mengakibatkan kesadaran terjadi? Apakah yang mengkondisikan kesadaran? Dan kemudian, sebagai akibat dari kebijaksanaan yang muncul dari perenungan mendalam, realisasi muncul padanya. Batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Kemudian para biku, Bodhisatta Wipasi berpikir, kesadaran ini kembali kepada batin dan jasmani, tidak pergi lebih jauh lagi. Hingga sejauh ini ada kelahiran dan kerusakan, ada kematian dan terjatuh dalam kondisi-kondisi lainnya, dan kelahiran kembali, yaitu batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran dan kesadaran mengkondisikan batin dan jasmani. Batin dan jasmani mengkondisikan 6 landasan indria, 6 landasan indria mengkondisikan kontak. Kontak mengkondisikan perasaan, perasaan mengkondisikan ketagihan, ketagihan mengkondisikan kemelekatan, kemelekatan mengkondisikan penjelmaan, penjelmaan mengkondisikan kelahiran, kelahiran mengkondisikan penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan kesusahan. Dan demikianlah keseluruhan penderitaan ini berasal mula. Dan pada pikiran, asal mula, muncullah dalam diri Bodhisatta Wipasi pandangan terang ke dalam hal-hal yang belum pernah dicapai sebelumnya.
pengetahuan, kebijaksanaan, kesadaran, dan cahaya. Kemudian ia berpikir, dengan tidak adanya apakah maka penuaan dan kematian tidak terjadi? Dengan lenyapnya apakah maka penuaan dan kematian lenyap? Dan kemudian sebagai akibat dari kebijaksanaan yang muncul dari perenungan mendalam, realisasi muncul padanya. Dengan tidak adanya kelahiran maka penuaan dan kematian tidak terjadi. Dengan lenyapnya kelahiran maka penuaan dan kematian lenyap. Dengan lenyapnya apakah maka kelahiran lenyap? Dengan lenyapnya penjelmaan maka kelahiran lenyap. Dengan lenyapnya kemelekatan maka penjelmaan lenyap. Dengan lenyapnya ketagihan maka kemelekatan lenyap. Dengan lenyapnya perasaan maka ketagihan lenyap. Dengan lenyapnya kontak maka perasaan lenyap. Dengan lenyapnya 6 landasan indria maka kontak lenyap. Dengan lenyapnya batin dan jasmani maka 6 landasan indria lenyap. Dengan lenyapnya kesadaran maka batin dan jasmani lenyap. Dengan lenyapnya batin dan jasmani maka kesadaran lenyap. Kemudian Bodhisatta Wipassi berpikir, aku telah menemukan jalan pandangan terang, vipassana, menuju pencerahan, yaitu dengan lenyapnya batin dan jasmani maka kesadaran lenyap. Dengan lenyapnya kesadaran maka batin dan jasmani lenyap. Dengan lenyapnya batin dan jasmani maka 6 landasan indria lenyap. Dengan lenyapnya 6 landasan indria maka kontak lenyap. Dengan lenyapnya kontak maka perasaan lenyap. Dengan lenyapnya perasaan maka ketagihan lenyap. Dengan lenyapnya ketagihan maka kemelekatan lenyap. Dengan lenyapnya kemelekatan maka penjelmaan lenyap. Dengan lenyapnya penjelmaan maka kelahiran lenyap. Dengan lenyapnya kelahiran maka penuaan dan kematian duka cita, ratapan kesakitan, kesedihan, dan kesusahan lenyap. Dan demikianlah keseluruhan penderitaan itu lenyap. Dan pada pikiran, lenyapnya muncullah dalam diri Bodhisatta Wipassi pandangan terang ke dalam hal-hal yang belum pernah dicapai sebelumnya, pengetahuan, kebijaksanaan, kesadaran, dan cahaya. Kemudian para biku pada kesempatan lain, Bodhisatta Wipassi berdiam merenungkan muncul dan lenyapnya 5 kelompok unsur kemelekatan. Demikianlah jasmani ini, demikianlah munculnya, demikianlah lenyapnya, demikianlah perasaan, demikianlah persepsi, demikianlah bentukan-bentukan pikiran, demikianlah kesadaran, demikianlah munculnya, demikianlah lenyapnya. Dan sewaktu ia merenungkan muncul dan lenyapnya 5 kelompok unsur kemelekatan, tidak lama kemudian pikirannya bebas dari kekotoran tanpa sisa. Akhir dari bagian pembacaan kedua. Kemudian para biku, sang Bagawa, sang Arahan, Buddha Wipassi yang telah mencapai penerangan sempurna berpikir, bagaimana jika aku mengajarkan Dhamma? Dan kemudian ia berpikir, aku telah menembus Dhamma ini yang sangat dalam, sulit dilihat, sulit ditangkap, damai, luhur, melampaui logika, halus, untuk dipahami oleh para bijaksana. Tetapi generasi ini bersenang dalam kemelekatan, bergembira di dalamnya dan bersukaria di dalamnya. Tetapi bagi mereka yang bergembira, senang dan bersukaria di dalam kemelekatan, hal ini sulit dilihat, yaitu sifat keterkondisian dari segala sesuatu atau asal mula yang bergantungan. Sama sulitnya dengan melihat bagaimana menenangkan bentukan-bentukan pikiran, meninggalkan semua endapan kelahiran kembali, meluruhnya ketagihan, kebosanan, lenyapnya dan nibbana. Dan jika aku mengajarkan Dhamma kepada orang lain dan mereka tidak memahamiku, itu hanya akan melelahkan dan menyulitkanku saja. Dan dalam diri Buddha Wipassi muncul syair berikut ini secara spontan yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini yang telah kucapai, mengapakah harus kuajarkan? Mereka yang penuh nafsu dan kebencian tidak akan mampu menangkapnya. Dhamma ini mengarah ke atas, yang halus, dalam, sulit dilihat. Tidak seorang pun dari mereka yang dibutakan oleh nafsu dapat melihatnya. Sewaktu Buddha Wipassi merenungkan demikian, pikirannya cenderung pada tidak berbuat apa-apa daripada mengajarkan Dhamma. Dan
Para biku, pikiran Buddha Wipasi diketahui oleh Maha Brahma tertentu, dan ia berpikir, aduh, dunia akan binasa, akan hancur karena pikiran Wipasi, Sang Bagawa, Sang Arahan. Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna cenderung pada tidak berbuat apa-apa daripada mengajarkan Dhamma. Maka Mahabrahma ini secepat seorang kuat merentangkan tangannya atau melipatnya lagi, lenyap dari alam Brahma dan muncul kembali di hadapan Buddha Wipasi, merapikan jubah di bahunya dan berlutut dengan lutut kanannya. Ia memberi hormat kepada Buddha Wipasi dengan merangkapkan tangannya dan berkata, Bhagawa, sudilah Bagawa mengajarkan Dhamma, sudilah yang sempurna menempuh sang jalan mengajarkan Dhamma. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan binasa karena tidak mendengar Dhamma. Mereka dapat memahami Dhamma. Kemudian Buddha Wipasi menjelaskan, seperti paragraf 1-2 sebelumnya, mengapa ia cenderung tidak melakukan apa-apa daripada mengajarkan Dhamma. Dan Sang Maha Brahma memohon untuk kedua dan ketiga kalinya kepada Sang Buddha Wipasi untuk mengajarkan. Kemudian Sang Buddha Wipasi mempertimbangkan permohonan Sang Brahma dan tergerak oleh belas kasihnya terhadap makhluk-makhluk, memeriksa dunia ini dengan mata Buddha, dan beliau melihat makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka dan banyak debu, yang berindria tajam dan tumpul, berwatak baik dan buruk, yang mudah dan sulit diajari, dan beberapa dari mereka hidup dalam perasaan takut akan pelanggaran dan takut akan alam kelahiran berikutnya. Dan bagaikan di sebuah kolam terdapat bunga seroja biru, merah dan putih yang muncul dalam air, tumbuh dalam air dan tanpa meninggalkan air, berkembang dalam air. Beberapa tumbuh dalam air dan mencapai permukaan, sedangkan beberapa tumbuh dalam air dan setelah mencapai permukaan berkembang di luar air dan tidak dikotori olehnya. Demikianlah para biku, Buddha Wipasi memeriksa dunia ini dengan mata Buddha, melihat makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka. Kemudian mengetahui pikirannya, Mahabrahma berkata kepada Buddha Wipasi dalam syair berikut. Bagaikan dari atas puncak gunung, seorang pengamat memperhatikan orang-orang di bawah. Demikian pula sang bijaksana melihat semuanya, melihat ke bawah dari ketinggian Dhamma, bebas dari kesengsaraan, melihat mereka yang tenggelam dalam kesedihan, diserang oleh kelahiran dan penuaan. Bangkitlah pahlawan, pemenang dan dalam pertempuran, pemimpin pengembara, lewatilah dunia. Ajarkanlah, oh Bhagawa Dhamma, dan mereka akan memahami. Dan Buddha Wipasi menjawab Mahabrahma dalam syair. Terbukalah bagi mereka pintu tanpa kematian. Semoga mereka yang mendengarkan sekarang mengembangkan keyakinan. Karena takut akan kesulitan, aku tidak mengajarkan Dhamma yang mulia bagi manusia Brahma. Kemudian Mahabrahma berpikir, aku telah menyebabkan Buddha Wipasi membabarkan Dhamma, bersujud kepada Sang Buddha, dan berbalik dengan sisi kanan menghadap Sang Buddha dan lenyap dari sana. Kemudian Buddha Wipasi berpikir, kepada siapakah pertama kali aku mengajarkan Dhamma ini? Siapakah yang dapat dengan cepat memahaminya? Kemudian beliau berpikir, ada Khanda, putra raja, dan Tisa, putra Brahmana kerajaan yang menetap di ibu kota Bandhumati. Mereka bijaksana, terpelajar, berpengalaman, dan sejak lama memiliki sedikit debu di mata mereka. Jika aku sekarang mengajarkan Dhamma terlebih dulu kepada Khanda dan Tisa, mereka akan memahaminya dengan cepat. Dan demikianlah Buddha Wipasi secepat seorang kuat merentangkan tangannya atau melipatnya lagi, lenyap dari bawah pohon pencerahan dan muncul kembali di ibu kota kerajaan Bandhumati di Taman Rusa Kema. Dan Sang Buddha Wipasi berkata kepada penjaga taman, penjaga, pergilah ke Bandhumati dan katakan kepada Pangeran Khanda dan putra Brahmana kerajaan Tisa, tuan-tuanku,
Sang Bagawa Vipassi, Sang Arahan, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna telah datang ke Bandumati di Taman Rusa Khema. Beliau ingin bertemu dengan kalian. Baiklah Bagawa, jawab si penjaga taman dan pergi menyampaikan pesan. Kemudian Kanda dan Tisa setelah mempersiapkan kereta yang bagus, berkendara keluar dari Bandumati menuju Taman Rusa Khema. Mereka berkendara sejauh yang dimungkinkan oleh kereta, kemudian turun dari dan melanjutkan dengan berjalan kaki hingga tiba di tempat Sang Buddha Vipassi. Ketika mereka sampai, mereka bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Dan Buddha Vipassi membabarkan khotbah bertingkat tentang kedermawanan, tentang moralitas, dan tentang surga, menunjukkan bahaya, penurunan dan kekotoran dari kenikmatan indria, dan manfaat dari meninggalkan keduniawian. Dan ketika Buddha Vipassi mengetahui bahwa pikiran Kanda dan Tisa telah siap, lunak, bebas dari rintangan, gembira dan tenang, kemudian beliau membabarkan khotbah istimewa para Buddha secara ringkas, tentang penderitaan, tentang asal mulanya, lenyapnya, dan sang jalan. Dan bagaikan kain yang bersih yang semua nodanya telah dihilangkan akan dapat diwarnai dengan sempurna. Demikian pula Pangeran Kanda dan Tisa, putra Brahmana kerajaan. Saat mereka duduk di sana, muncul mata Dhamma yang murni dan tanpa noda, dan mereka mengetahui segala sesuatu yang mempunyai asal mula pasti akan lenyap. Dan mereka setelah melihat, mencapai dan mengalami dan menembus Dhamma, setelah melampaui keraguan-raguan, setelah mendapatkan keyakinan sempurna dalam ajaran Sang Guru tanpa bergantung pada yang lain, berkata, "Sungguh indah Bhagawa, sungguh menakjubkan, bagaikan seseorang yang menegakkan apa yang terbalik, atau menunjukkan jalan bagi ia yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam gelap, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang ada di sana. Demikian pula Bhagawa telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara. Kami berlindung pada Bhagawa dan kepada Dhamma. Semoga kami menerima pelepasan keduniawian dari Sang Bhagawa. Semoga kami menerima penahbisan." Dan demikianlah Pangeran Kanda dan Tisa putra Brahmana kerajaan menerima pelepasan keduniawian di tangan Sang Bhagawa, dan mereka menerima penahbisan. Kemudian Buddha Vipassi memberikan instruksi dengan khotbah Dhamma, menginspirasi mereka, memicu semangat mereka, dan menggembirakan mereka, menunjukkan bahaya, penurunan dan kekotoran dari segala sesuatu yang berkondisi dan manfaat dari Nibbana. Dan karena terinspirasi, terpicu semangatnya dan gembira mendengar khotbah ini, tidak lama kemudian pikiran mereka terbebas dari kekotoran tanpa sisa. Dan kelompok besar berjumlah 84.000 orang dari Bandumati mendengar bahwa Buddha Vipassi sedang berada di Taman Rusa Khema, dan bahwa Kanda dan Tisa telah mencukur rambut dan janggut mereka, mengenakan jubah kuning dan pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Dan mereka berpikir, ini pasti bukan ajaran dan disiplin biasa, yang karenanya Pangeran Kanda dan Tisa putra Brahmana kerajaan meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Jika mereka dapat melakukan hal ini di hadapan Buddha Vipassi, mengapa kita tidak? Dan demikianlah kelompok besar 84.000 orang itu meninggalkan Bandumati menuju Taman Rusa Khema di mana Buddha Vipassi berada. Ketika mereka sampai di sana, mereka bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Dan Buddha Vipassi membabarkan khotbah bertingkat tentang kedermawanan, tentang moralitas dan tentang surga, menunjukkan bahaya, penurunan dan kekotoran dari kenikmatan indria, dan manfaat dari meninggalkan keduniawian. Dan bagaikan kain yang bersih, dapat diwarnai dengan sempurna, demikian pula dalam diri 84.000 orang itu, saat mereka duduk di sana, muncul mata Dhamma yang murni tanpa noda, dan mereka mengetahui segala sesuatu yang mempunyai asal mula pasti akan lenyap. Seperti paragraf 12. Dan demikianlah 84.000 orang itu menerima pelepasan keduniawian dari Sang Bhagawa, dan mereka menerima penahbisan. Kemudian Buddha Vipassi memberikan instruksi dengan khotbah Dhamma, seperti paragraf 13, dan tidak lama kemudian pikiran mereka terbebas dari kekotoran tanpa sisa.
Kemudian kelompok pertama yang berjumlah 84.000 orang yang telah meninggalkan keduniawian mendengar Buddha Wipasi telah datang ke Bandumati dan berada di Taman Rusak Hema mengajarkan Dhamma. Dan semuanya terjadi seperti sebelumnya, dan tidak lama kemudian pikiran mereka terbebas dari kekotoran tanpa sisa. Dan pada saat itu di ibu kota kerajaan Bandumati ada kelompok besar berjumlah 6.800.000 biku, dan ketika Buddha Wipasi masuk ke dalam keterasingan, ia berpikir, sekarang ada kelompok besar para biku di kota. Bagaimana jika aku memberikan izin kepada mereka? Mengembaralah para biku demi kebaikan banyak makhluk, demi kebahagiaan banyak makhluk. Karena belas kasihan terhadap dunia, demi kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Jangan pergi berdua para biku, tetapi ajarkanlah Dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan dan indah di akhir, dalam kata dan maknanya, dan tunjukkanlah kehidupan suci secara lengkap dan sempurna. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan binasa karena tidak mendengar Dhamma. Mereka akan memahami Dhamma. Tetapi di akhir dari tepat 6 tahun, kalian harus datang bersama-sama ke ibu kota Bandumati untuk membacakan peraturan-peraturan disiplin. Kemudian satu Mahabrahma mengetahui pikiran Buddha Wipasi. Secepat seorang kuat merentangkan tangannya atau melipatnya lagi. Lenyap dari alam Brahma muncul kembali di hadapan Buddha Wipasi, merapikan jubahnya di bahunya dan memberi hormat kepada Buddha Wipasi dengan merangkapkan tangannya dan berkata, demikianlah oh Bhagawa, demikianlah oh yang sempurna menempuh sang jalan. Izinkanlah kelompok besar ini pergi mengembara demi kebaikan banyak makhluk karena belas kasihan terhadap dunia. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan binasa karena tidak mendengar Dhamma. Mereka akan memahami Dhamma. Dan kami juga akan melakukan hal yang sama seperti para bikhu. Di akhir dari 6 tahun kami akan datang bersama-sama ke ibu kota Bandumati untuk membacakan peraturan disiplin. Setelah mengatakan demikian, Brahma itu bersujud kepada Sang Buddha, berbalik dengan sisi kanannya menghadap Sang Buddha, kemudian lenyap dari sana. Demikianlah Buddha Wipasi keluar dari keterasingannya selama waktu istirahat, memberitahu para biku tentang apa yang beliau pikirkan. Aku mengizinkan kalian para biku untuk mengembara demi kebaikan banyak orang, demi kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Jangan pergi berduaan para biku, tetapi ajarkanlah Dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan dan indah di akhir, dalam kata dan maknanya, dan perlihatkanlah kehidupan suci yang lengkap dan sempurna. Ada makhluk-makhluk yang sedikit debu di mata mereka yang akan binasa karena tidak mendengarkan Dhamma. Mereka akan memahami Dhamma. Tetapi pada akhir dari 6 tahun tepat kalian harus datang bersamaan ke ibu kota Bandumati untuk membacakan peraturan disiplin. Dan sebagian besar dari para biku tersebut pergi pada hari itu juga mengembara ke seluruh negeri. Pada waktu itu terdapat 84.000 tempat kediaman religius di Jambudipa, dan di akhir dari tahun pertama para dewa berseru, Tuan-tuan, 1 tahun telah berlalu, 5 tahun lagi. Di akhir dari 5 tahun lagi, kalian harus kembali ke Bandumati untuk membacakan peraturan disiplin. Dan hal yang serupa terjadi di akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ketika 6 tahun telah berlalu, para dewa mengumumkan, Tuan-tuan, 6 tahun telah berlalu, sekarang waktunya untuk pergi ke ibu kota Bandumati untuk membacakan peraturan disiplin. Dan para biku tersebut, beberapa dengan kekuatan batinnya sendiri dan beberapa dengan bantuan para dewa, semuanya dalam 1 hari datang ke Bandumati untuk membacakan peraturan disiplin. Dan kemudian Buddha Wipasi memberikan peraturan berikut kepada kelompok para bikhu. Kesabaran adalah pengorbanan tertinggi. Nibbana adalah yang tertinggi. Demikianlah yang disabdakan oleh para Buddha. Ia yang masih menyakiti makhluk lain bukanlah seorang yang telah meninggalkan keduniawian.
Ia yang melukai makhluk lain bukanlah seorang petapa. Tidak melakukan kejahatan, namun melakukan kebaikan, mensucikan pikiran. Inilah yang diajarkan para Buddha. Tidak menghina, tidak mencelakai, mengendalikan diri sesuai peraturan, makan secukupnya, menetap dalam pengasingan, menekuni pikiran tinggi. Inilah yang diajarkan para Buddha. Suatu ketika, para biku, aku sedang menetap di Ukhata, di hutan Subhaga, di bawah pohon sal besar, dan ketika aku berdiam di sana, aku berpikir, tidak ada alam makhluk-makhluk yang dengan mudah dapat kucapai, yang belum kukunjungi sedemikian lama seperti para dewa di alam murni. Bagaimana jika aku mengunjunginya sekarang? Dan kemudian secepat seorang kuat merentangkan tangannya atau melipatnya lagi, aku lenyap dari Ukhata dan muncul di antara para dewa Awiha, dan beberapa ribu dari mereka mendekatiku, memberi hormat dan berdiri di satu sisi. Kemudian mereka berkata, "Tuan, sudah 91 kapa berlalu sejak Buddha Wipasi muncul di dunia ini." Buddha Wipasi terlahir dari kasta Khattiya dan dibesarkan dalam keluarga Khattiya. Beliau berasal dari suku Kondanya. Pada masanya, umur kehidupan manusia adalah 80.000 tahun. Beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bunga trompet. Ia memiliki sepasang siswa utama, Khanda dan Tisa. Beliau memiliki 3 kelompok siswa. Satu terdiri dari 6.800.000, satu terdiri dari 100.000, dan satu terdiri dari 80.000 biku. Semuanya arahan. Pelayan pribadinya adalah Biku Asoka. Ayahnya adalah Raja Bandhuma, ibunya adalah Ratu Bandhumati, dan ibu kota kerajaan ayahnya adalah Bandhumati. Pelepasan keduniawian Buddha Wipasi adalah seperti ini. Pertapaannya adalah seperti ini. Usahanya adalah seperti ini. Penerangan sempurnanya adalah seperti ini. Pemutaran rodanya adalah seperti ini. Dan kami, Tuan, menjalani kehidupan suci di bawah Buddha Wipasi. Setelah membebaskan diri dari kenikmatan indria, kami muncul di sini. Demikian pula beberapa ribu dewa datang, merujuk pada cerita yang serupa atas Buddha Siki dan para Buddha lainnya seperti paragraf 1.12. Mereka berkata, "Tuan, dalam kapa yang menguntungkan ini, Sang Buddha telah muncul di dunia. Beliau terlahir dari kasta Khattiya, beliau bermarga Gotama. Pada masanya, umur kehidupan manusia sangat singkat, terbatas dan cepat berlalu. Jarang ada yang hidup hingga umur 100 tahun. Beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Asattha. Beliau memiliki sepasang siswa utama, Sariputta dan Moggallana. Beliau memiliki sekelompok siswa berjumlah 1.250 biku yang semuanya adalah arahan. Pelayan pribadinya adalah Ananda, ayahnya adalah Raja Suddhodana, ibunya adalah Ratu Maya, dan ibu kota kerajaannya adalah Kapilavatthu. Pelepasan keduniawiannya adalah seperti ini, pertapaannya adalah seperti ini, usahanya adalah seperti ini, penerangan sempurnanya adalah seperti ini, pemutaran rodanya adalah seperti ini. Dan kami, Tuan, yang menjalani kehidupan suci di bawah Bhagawa, setelah membebaskan diri dari kenikmatan indria muncul di sini." Kemudian aku bersama para dewa Awiha pergi mengunjungi para dewa Attapa, dan bersama mereka aku pergi mengunjungi para dewa Sudasa, dan bersama mereka aku pergi mengunjungi para dewa Sudasi, dan bersama semua dewa ini aku pergi mengunjungi para dewa Akanita, dan di sana beberapa ribu dewa mendekatiku, memberi hormat dan berdiri di satu sisi. Kemudian mereka berkata, "Tuan, sudah 91 kapa berlalu sejak Buddha Wipasi muncul di dunia ini." Seperti paragraf 29-30. Dan demikianlah para bikhu, dengan penembusan dasar-dasar dhamma, Sang Tathagata mengingat para Buddha masa lampau yang telah mencapai nibbana akhir, memotong berbagai macam kelahiran, pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun, memadamkan lingkaran,
telah melewati semua penderitaan. Beliau mengingat kelahiran-kelahiran mereka, nama mereka, suku mereka, umur kehidupan mereka, sepasang siswa utama mereka, kelompok-kelompok siswa mereka. Buddha ini terlahir begini, bernama ini, dari suku ini. Demikianlah moralitasnya, dhammanya, kebijaksanaannya, tempat tinggalnya. Demikianlah pembebasannya. Demikianlah Sang Bhagawa bercerita dan para bhikkhu merasa senang, gembira mendengar kata-kata beliau.